Pasalnya suara perempuan bersenandung itu seperti tidak jelas, seperti sedang bernyanyi lagu tembang Jawa. Dan dia pun langsung berteriak. Alright my gengs, my boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata pengalaman horor yang diambil dari akun Twitter @zeropoint. Pengalaman ini diambil dari kisah seorang bidan yang mengalami banyak sekali gangguan di salah satu rumah sakit yang ada di Bogor. Kabarnya dia mendapatkan banyak sekali gangguan-gangguan yang sangat menyeramkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita Horor. Disclaimer dulu di awal, segala bentuk nama dan nama tempat sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Kita sebut saja ada seorang bidan ini bernama Intan. Intan ini bekerja sebagai bidan di salah satu poli kandungan yang ada di rumah sakit tua di daerah Bogor. Setiap bidan memang di sana sudah biasa dengan pekerjaan mereka. Tapi nih, setiap mereka shift malam selalu menjadi tantangan tersendiri. Memang sih Mageng Semua Boy sudah menjadi cerita umum bahwa memang rumah sakit ini sudah sangat angker dari dulu. Dan memang banyak cerita-cerita aneh yang tersebar di masyarakat setempat. Salah satunya tentang sosok perempuan berlendir yang ada di poli kandungan. Sosok ini suka bersenandung seperti menidurkan bayi. Menurut cerita yang beredar, sosok perempuan berlendir tersebut adalah seorang pasien di rumah sakit itu yang melahirkan dan meninggal bersama anaknya pada saat operasi. Tapi ada yang bilang bahwa sosok tersebut adalah seorang bidan yang bunuh diri di rumah sakit karena hamil di luar nikah. Makanya dia stres dan ditinggalkan oleh suaminya. Saking terkenalnya sosok perempuan berlendir tersebut, dia ini sangat dikenal oleh semua bidan yang bekerja di rumah sakit itu. Karena hampir semua bidan diganggu oleh dia. Bahkan beberapa bidan sampai ada yang mengundurkan diri karena memang sudah tidak kuat dengan gangguan-gangguan yang semakin banyak. Dan sosok seorang perempuan berlendir yang menjadi seperti bidan tersebut selalu dan sering mengganggu pasien yang ada di rumah sakit. Nah, makhluk perempuan yang berlendir itu kalau ada pasien yang melahirkan tengah malam itu pasti selalu dia ganggu. Sampai pada suatu saat ada seorang pasien yang mau melahirkan pada malam hari. Karena pada malam itu ada pasien yang darurat, si Intan ini pun langsung melaporkan kepada seniornya. Itu pasien yang namanya Bu Ani udah masuk pembukaan 8. Kata dokter dilahirkan saja bayinya. Ya udah bismillah aja ya teh, mau gimana lagi. Mereka ini selalu ketar-ketir setiap kali ada proses melahirkan pada malam hari. Biasanya nih sebisa mungkin mereka menahan proses melahirkan itu sampai menjelang pagi. Baru dilaksanakanlah proses melahirkan. Namun kan kondisi pasien tidak menentu. Ada pasien yang gawat, ada pasien yang memang harus melahirkan saat itu juga. Mereka ini seringkali tidak mempunyai pilihan. Akhirnya malam itu pasien yang bernama Ibu Ani masuk ke ruangan tindakan pada pukul 12:30 dini hari. Mereka ini menunggu proses pembukaan menjadi lengkap. Jadi setiap ada wanita yang mau melahirkan, proses pembukaannya itu ada 10. Dia memang ada beberapa tahap dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 baru bisa melahirkan. Jadi Intan dan seniornya ini menunggu pembukanya Ibu Ani sampai lengkap, barulah bisa dilangsungkan proses melahirkan. Dalam ruangan tersebut hanya ada satu pasien saja, hanya ada Ibu Ani. Dan Ibu Ani ini tidak ditemani oleh suaminya karena suaminya ini bekerja shift malam. Jadi memang tidak bisa untuk menemani Ibu Ani. Dan Intan ini pun langsung menjelaskan kepada Ibu Ani. Ibu, jangan ngeden dulu ya, belum boleh. Sementara kita tunggu pembukaannya lengkap dulu. Kalau ada apa-apa tekan tombol ini ya. Setelah ngobrol bersama Ibu Ani, Intan ini pun kembali berkumpul siaga di meja rawat poli kandungan. Malam itu rumah sakit sangat sepi. Intan ini keluar lorong untuk mengambil kain kasar
segala buat persiapan Ibu Ani melahirkan. Tapi si Intan merasa kayak ada yang memerhatikannya dari segala arah. Dan pada malam hari di rumah sakit tersebut lampunya remang-remang dan di beberapa spot memang sengaja lampunya dimatikan. Si Intan mulai overthinking sekali pada malam itu dan tiba-tiba ada suara Ibu Ani yang berteriak dari ruangan melahirkan. Semuanya langsung panik. Intan dan senior-senior bidannya langsung bergegas ke ruangannya Ibu Ani. Intan ini pun langsung buka pintu dengan cepat dan dia langsung bilang kepada Ibu Ani, Ibu kenapa? Kan saya udah bilang tekan tombol bel aja kalau ada apa-apa. Jangan teriak-teriak begitu Bu, nanti energi ibu habis. Sus, tadi saya ngeliat ada setan di tempat tidur sebelah. Sebelum lanjut, jadi saya akan menceritakan dulu apa yang terjadi kepada Ibu Ani sampai dia berteriak dengan sangat keras. Jadi dalam ruangannya Ibu Ani tersebut ada 6 ranjang bunker. Semua ranjang-ranjang itu dibatasi dengan tirai-tirai. Jadi ada hordeng-hordengnya gitu loh. Dan di dalam ruangan melahirkan tersebut hanya ada satu pasien, yaitu Ibu Ani. Karena memang setiap pasien yang sudah melahirkan langsung dipindahkan ke ruang rawat. Ibu Ani ini sedang tidur dan menghadap ke kiri. Itu sesuai dengan instruksi para bidan di sana. Pada saat tidur menghadap ke kiri, Ibu Ani ini merasakan kontraksi yang luar biasa sakitnya. Namun tiba-tiba pada waktu itu Ibu Ani mendengar suara perempuan bersenandung seperti menyanyi lagu anak. Awalnya Ibu Ani berpikir ada perawat lain di dalam ruangan itu. Tapi Ibu Ani sudah tidak terlalu memperdulikan suara itu karena Ibu Ani sedang fokus untuk menahan rasa sakit kontraksi karena harus melahirkan. Suara itu bersenandung lembut, namun lama-lama suaranya berubah menjadi suara orang tertawa dan sangat memekik di telinga. Mendengar suara orang bersenandung, Ibu Ani dengan refleksnya langsung memanggil. Sus. Sus. Pada saat Ibu Ani ini memanggil, suara tersebut berhenti. Namun Ibu Ani merasakan ada sosok hitam besar di belakangnya. Hawa semakin terasa panas. Ibu Ani ini bercucuran keringat. Dia pun menengok ke arah belakang, namun tidak ada siapapun. Ibu Ani merasa mulai tidak nyaman di situ. Ibu Ani pun langsung membalikkan tubuhnya dan tidur terlentang. Dan pada saat dia tidur terlentang, dia pun mendengar suara perempuan bersenandung itu lagi. Dan suaranya tepat ada di sebelahnya. Pada saat Ibu Ani ini melihat ke sebelah, itu kan terhalangi dengan tirai. Ibu Ani melihat ada siluet perempuan. Siluet perempuan ini terlihat jelas oleh Ibu Ani di balik tirai tersebut. Ibu Ani pun mulai merasa ini pasti ada yang tidak beres nih. Pasalnya suara perempuan bersenandung itu seperti tidak jelas, seperti sedang bernyanyi lagu tembang Jawa. Bisa kalian bayangkan apa yang Ibu Ani rasakan pada malam itu. Dengan gemetar Ibu Ani masih memanggil sosok perempuan yang ada di balik tirai itu. Sus. Karena penasaran dari tadi Ibu Ani memanggil perempuan tersebut tidak ada yang menjawab. Ibu Ani ini pun langsung menggeser sedikit badannya sambil menahan kesakitan dan menyingkap tirai tersebut.
Dan pada saat itu Ibu Ani terkaget karena dia melihat ada sosok perempuan berambut panjang basah, berkulit pucat biru dan urat-uratnya menonjol keluar. Dan matanya putih semua. Makhluk perempuan itu seketika tersenyum lebar dan menampilkan gigi-giginya yang penuh dengan lendir. Ini menjijikan sekali. Saya bisa rasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Ani. Pasti itu sangat ketakutan. Sembari menahan sakit, menahan takut pula. Sosok perempuan tersebut memiringkan kepalanya pelan-pelan ke kiri dan ke kanan sambil bersenandung dan bernyanyi. Takut. Spontan pada waktu itu Ibu Ani langsung memutarkan badannya ke kiri tanpa memikirkan bagaimana kesakitan perutnya kalau bergerak dengan sangat cepat. Dan dia pun langsung berteriak. Beruntungnya bidan-bidan yang shift malam pada waktu itu di rumah sakit langsung datang dengan cepat ke ruangannya Ibu Ani. Namun setelah mendengarkan cerita Ibu Ani, para bidan tersebut hanya bisa menatap satu sama lain. Karena seperti yang saya ceritakan di awal, mereka semua mengetahui sosok perempuan tersebut dan mereka pun hanya bisa menenangkan Ibu Ani. Gak ada apa-apa Bu, ada kita kok di depan. Udah Ibu tenang aja, Ibu fokus simpan energi untuk nanti melahirkan. Sekarang kita periksa lagi ya Bu. Setelah Intan dan teman-temannya memeriksa Ibu Ani, memang Ibu Ani ini pembukaannya sudah hampir lengkap. Di waktu yang sama mereka bidan-bidan ini juga deg-degan karena apa yang dialami oleh Ibu Ani adalah suatu pertanda. Apapun itu firasat mereka, firasatnya para bidan ini sudah tidak enak. Mereka semua ini resah namun berusaha untuk tetap tenang supaya kondisi menjadi tetap kondusif. Saat Intan ini dan teman-temannya lagi mempersiapkan alat-alat medis untuk persiapan Ibu Ani melahirkan, Intan dan seniornya hendak untuk memeriksa ketubannya Ibu Ani. Karena walaupun pembukaannya sudah hampir lengkap, tapi ketubannya Ibu Ani ini belum pecah. Namun ketika si Intan dan seniornya ini membuka pintu kamar bersalin, mereka berdua terkejut ketika melihat Ibu Ani sedang duduk dan seakan-akan tidak merasakan sakit sambil mengayunkan kakinya. Jadi si Ibu Ani ini sedang duduk tegak dan mengayunkan kakinya. Kalian bisa bayangkan ketika terakhir kalian melihat Ibu Ani ini lagi menahan sakit yang luar biasa. Hanya berselang sekitar 10 menit mereka membuka lagi kamar bersalin. Ibu Ani sedang duduk seakan-akan tidak merasa sakit dan mengayunkan kakinya. Ketika mereka membuka pintu tersebut, melihat Ibu Ani sedang mengayunkan kaki sambil duduk, Ibu Ani ini melihat ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Raut wajah Ibu Ani ini langsung berubah drastis. Seniornya Intan ini langsung memanggil kepada Ibu Ani. Bu, Ibu baik-baik aja kan? Bu Ani udah gak rasa sakit lagi? Ketika si Intan ini menatap Ibu Ani, entah kenapa si Intan ini langsung merasakan ketakutan yang luar biasa hebat. Seketika Ibu Ani pun langsung berucap, "Ayo keluarkan makananku. Ayo keluarkan makananku." Dia ucapkan, "Ayo keluarkan makananku," sambil mengelus-ngelus perutnya sendiri. Sontak langsung seniornya Intan ini menyuruh Intan untuk memanggil satpam. Intan, panggil satpam, panggil satpam, panggil satpam. Sambil berlari Intan pun berteriak memanggil security, memanggil satpam yang ada di depan. Pak, tolong Pak, ada pasien kesurupan Pak. Tapi mendengar si Intan berlari-lari dan memanggil satpam dengan panik, Ibu Ani ini yang sudah kerasukan seperti menirukan apa yang sedang dilakukan oleh Intan. Panggil satpam, panggil satpam, panggil satpam. Semua bidan yang bertugas shift malam pada waktu itu di rumah sakit semuanya panik. Tapi seniornya Intan ini berpesan kepada mereka untuk tetap kontrol diri. Pokoknya jangan sampai ketahuan oleh pasien-pasien lain yang baru selesai melahirkan. Takut nanti mereka stres atau mereka takut dan mereka akan pergi dari rumah sakit malam itu juga. Intan dan teman-teman bidannya yang lain tidak ada yang berani mendekat. Sampailah pada satpam datang baru mereka berani mendekat. Tapi tetap pada saat satpam itu datang, tetap
Ibu Ani yang sudah kerasukan ini masih tetap bersenandung sambil mengelus-ngelus perutnya. Bu Ani ini sempat mengamuk dan meronta-ronta. Bidan-bidan semuanya di sana menahan dengan sekuat tenaga pasien yang sudah kerasukan ini. Karena kondisi sudah chaos dan kondisi seperti ini sudah sangat membahayakan bayi yang ada di dalam perut, maka atas izin dokter mereka pun membius Ibu Ani. Karena Ibu Ani ini tidak mungkin kan melaksanakan proses melahirkan dalam keadaan kesurupan. Jadi atas izin dokter mereka pun memutuskan untuk mengambil tindakan bersalin dengan metode sesar. Puji syukur, alhamdulillah proses bersalin berjalan dengan lancar. Ibu dan bayinya sehat meskipun bayinya ini terindikasi kekurangan oksigen. Dan karena memang bayinya ini terindikasi kekurangan oksigen, bayi Ibu Ani langsung dibawa ke ruangan NICU. Ruangan NICU itu adalah ruangan tempat perawatan untuk bayi-bayi yang membutuhkan perawatan yang darurat. Itu pertama kali Intan mengalami pasien yang melahirkan dalam keadaan kerasukan. Tapi keanehan di rumah sakit tersebut bukan hanya sampai di situ. Setelah kejadiannya Ibu Ani ini, mereka satu poli kandungan ini, bidan-bidan dan dokter-dokter yang kerja di sana lebih sering mendapatkan teror maupun gangguan-gangguan. Jadi pas bayinya Ibu Ani ini keluar, bayinya ini tidak menangis. Karena melihat bayi Ibu Ani ini tidak menangis, para bidan pun langsung melaksanakan metode yang mereka sudah belajar, seperti menepuk-nepuk bayi, menggoyang-goyang bayi tersebut agar bayinya ini bisa merespon. Tapi bayinya ini tidak ada respon apa-apa. Padahal memang ketika mereka cek detak jantungnya ini masih ada. Ketika Intan ini mau memandikan bayi, Intan pun masuk ke ruangan tersebut dan dia pun tersadar bahwa di ruangan itu sangat sepi. Intan ini masih merasa ketakutan dengan rasa takut yang sangat besar karena kejadian Ibu Ani tadi. Di ruangan tersebut ketika si Intan mau memandikan bayi, Intan mencium aroma semerbak melati yang sangat pekat. Intan ini pun langsung merasa tambah takut dan merinding. Dia langsung was-was dengan situasi yang ada di ruangan tersebut. Tapi saat itu memang si Intan ini kan tidak mempunyai pilihan lain. Dia sedang menjalani tugasnya dan nyawa bayi tersebut ada dalam genggamannya. Jadi nyawa bayi tersebut itu tergantung kepada si Intan ini. Di saat dia mau memandikan bayi itu, terdengar samar-samar suara perempuan yang sedang bersenandung. Manut marang kang ngadepi. Suaranya sangat pelan sekali tapi cukup jelas di telinga Intan. Yen kang ngadep kehtur jana. Dan ditambah Intan ini merasa ada orang yang berdiri di pintu dan pintu itu tepat ada di belakang si Intan. Pintu itu memang sengaja dibuka. Walau tidak menengok ke belakang, tapi Intan ini merasa ada orang itu di belakang. Kalian pernah merasakan kan rasa yang itu? Rasa ketika kalian pasti sadar itu di belakang ini ada orang pasti. Sebisa mungkin Intan ini mencoba untuk bodo amat sambil membaca doa-doa. Tapi lama-lama suara perempuan yang bersenandung itu semakin jelas. Mendengar hal tersebut, si Intan ini langsung cepat-cepat untuk memandikan bayi sambil memanggil temannya. Teh Lela, Teh Nuri, Teh Ayu. Intan ini sembarang panggil nama-nama temannya lah, berharap agar supaya salah satu dari mereka itu datang ke ruangan tersebut. Bayi yang tadinya hanya diam saja langsung menangis. Perasaan Intan ini antara senang atau takut bersamaan pada waktu itu. Tangan Intan semakin bergetar dan takut, tapi memang dia sambil bodo amat dan tetap untuk membaca doa-doa. Sementara Intan ini membacakan doa sambil tangan bergetar hebat, tiba-tiba ada cairan kental berlendir jatuh dari atas dan mengenai kepala Intan. Cairan itu baunya sangat busuk bercampur dengan bau hamis. Intan ini pun langsung terkaget dan dia merasa ada yang aneh di dalam dirinya. Batinnya tuh sambil melihat bayinya Ibu Ani seolah-olah berkata, Bayi lahir, bayi mati. Bayi lahir, bayi mati. Bayi lahir, bayi mati. Jadi si Intan ini seperti ada yang merasuki pikiran dia. Jadi ketika dia melihat bayinya,
Seolah-olah batinnya berkata, Bayi lahir, bayi mati. Bayi lahir, bayi mati. Bayi lahir, bayi mati. sampai tiba-tiba ada salah satu rekan bidannya menepuk pundak si Intan. Seketika Intan ini yang hampir kesurupan langsung sadar. Langsung buru-buru Intan ini menyelesaikan tugasnya dan malam itu terasa sangat panjang. Sampai keesokan paginya Intan mendapatkan kabar bahwa bayi Ibu Ani ini sudah sangat membiru karena saturasi oksigennya menurun drastis. Bayi itu sudah dibantu dengan alat pernapasan tapi memang belum cukup. Beruntungnya pagi itu ada keluarganya Ibu Ani yang datang untuk menjenguk Ibu Ani. Ketika para bidan-bidan ini menjelaskan kondisi terakhir tentang Ibu Ani dan bayinya, si Ibu Ani ini seperti terlihat ketakutan dan dia berkata, Saya mau pulang aja, saya mau pulang. Bawa anak saya pulang. otomatis pihak rumah sakit langsung menolak keinginannya Ibu Ani. Karena Ibu Ani ini kan baru selesai operasi, masih ada pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga kesehatan bayinya kan sedang menurun, jadi memang belum bisa pulang. Mendengar penolakan dari rumah sakit, Ibu Ani ini menangis histeris sambil berkata, Kalian tuh gak tahu ya, anak saya mau dibawa setan. ucapan Ibu Ani ini membuat semuanya kaget. Sontak mereka yang menangani Ibu Ani semalam langsung menceritakan apa yang terjadi pada Ibu Ani. Jadi mereka saling ngobrol nih antara bidan-bidan, keluarganya Ibu Ani dan Ibu Ani. Beserta juga para dokter-dokter. Bu Ani bilang pada saat Ibu Ani ini dibius, Ibu Ani kan dalam keadaan tidak sadar. Pada saat itu Ibu Ani bermimpi. Ibu Ani bermimpi dia berada dalam rumah sakit tersebut tapi di dalam lorong yang sangat gelap. Dan di lorong yang gelap tersebut banyak sekali ari-ari dan mayat-mayat janin yang bergelimpangan. Lalu dia melihat ada satu sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di ujung lorong dengan mulut yang berdarah-darah. Dan sosok perempuan tersebut berteriak kepada Ibu Ani. Mana makananku? Mendengar hal itu, mereka tetap tidak mengizinkan Ibu Ani pulang. Namun, Ibu Ani beserta keluarga tetap memaksakan untuk pulang. Akhirnya pihak rumah sakit pun menyetujui permintaan Ibu Ani atas dasar kemauan pasien sendiri. Jadi kalau terjadi apa-apa kepada Ibu Ani dan bayinya, pihak rumah sakit sudah tidak bertanggung jawab lagi. Kejadian itu adalah pengalaman pertama yang paling horor yang dialami oleh Intan selama bekerja di rumah sakit tersebut. Selebihnya teman-teman Intan yang lain hanya melihat penampakan dan bau-bau yang aneh. Tapi memang yang paling menakutkan dan mengerikan adalah kisah mereka yang tadi. Begitulah kisah Intan, seorang bidan yang bekerja di salah satu rumah sakit tua yang berada di daerah Bogor. Kalau ada teman-teman kalian yang bekerja di rumah sakit, boleh kalian tanyakan, apakah kalian mengalami pengalaman horor yang sama yang dialami oleh Intan? Pasti pernah, tidak mungkin tidak pernah. Jadi mungkin begitu saja cerita horor kali ini. Kalau kalian ada cerita-cerita horor lainnya, bisa kalian email ke aldigilbert997@gmail.com. Atau kalian ada saran tentang cerita-cerita horor lainnya atau cerita-cerita yang banyak konspirasi lainnya, silakan komen di bawah. Sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah 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 dadah.